atau tidak. Ya, apakah ini bakal membuktikan dari Omega adalah lower bracket Demon ataupun Slayer? Mungkin sih. Gue pengen lihat juga sejauh apa nanti di Smart Omega ya. Ya. Kalau bisa mungkin tembus dari lower ini sampai mana sih, seberapa jauh sih run mereka sekarang? Ya. Bisa nggak gitu sampai final juga? Sesuai dengan mungkin ya statistik atau sejarah dari para pemain ya, dari para pemainnya. Dan ya, langsung kita masuk saja ke dalam drafting phase kita untuk di game yang kedua sekarang. EVOS SG masih di second pick dan dengan untuk Franco dan juga Fanny masih tetap sama. Masih sama, masih template dari fase ban Epic seperti di game pertama. Franco, Fanny, apakah bakal dari Yves juga yang bakal di ban dari Omega? Bisa sih kalau mau Yves, jadi ya ngelepasin beberapa hero dulu. Tapi Julian ternyata ini ban, yes. Julian ban, Franco ban masih mirip untuk saat ini. Sama bahkan. Iya, Omega juga first pick, lalu Van. Valentina mungkin bisa jadi masuk ke yang ketiga Yang sih. ketiga ya, selain daripada Link yang sudah kita ngomong tadi. Jadi suatu pelajaran ya. Iya. Karena di game pertama tadi Valentina game changer. Cuman balik lagi kalau misalnya tadi Valentinanya kali ini di ban, berarti linknya terbuka. Dan juga apakah linknya nanti bakal se-PR Valentina yang ada di game pertama tadi? Kita lihat dulu untuk fase ban pertama kita. Ya, karena belum selesai juga Julian sudah Yves kah lagi? Kalau memang mau sama misalnya dengan yang pertama, itu bisa banget. Cuma ternyata gak, Valen yang langsung di ban sendiri oleh Omega. Jadi mereka akan menempuh rute yang berbeda sekarang tanpa Valentina. Dan ini akan sedikit menimbulkan tanda tanya pastinya. Betul. Oh. Untuk EVOS tadi kan mereka nge-ban-nya udah pas gitu dari draftnya. Mereka bisa aja dengan draft yang sama, tapi sekarang ternyata enggak. Hero yang bisa dibilang punya kontribusi besar untuk Omega sekarang di ban sendiri. Oleh timnya sendiri yang tadi Ya. pakai. Mereka mau nunjukin gameplay baru. Ya. Bisa jadi. Dan Harusnya. mungkin kan kalau misalnya pakai hero yang sama, EVOS udah punya jawabannya nih. Oh kita gini, jangan terlalu fokus Valentina ternyata mungkin. Kalau ada Valentina, fokusin gold lane-nya. kita ban Valentina, tapi dengan di ban-nya Valentina, Link bisa di ban sekarang. Bisa. Akai juga bisa. Yves juga ada sih. Akai, Yves. Ya sebut aja lah banyak banget. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Banyak bingo. Akai. Dan yang terbuka sekarang ya Omega, Beatrix. Oh no, Masha. Wow. Mahal. Masha Jadi first pick. tinggi ya prioritasnya Masha sekarang buat Sebelumnya tuh udah lebih dicuek-cuekin gitu loh. Iya, kayak ada di peringkat yang keempat, kelima, buat di picknya. Sekarang malah prioritas Prayo. Nomor 1. Hari ketiga membawa hal yang berbeda. Betul. Masha kembali populer. Trennya naik nih di hari ketiga. Tapi EVOS Esmeralda buat nahan-nahan. Iya, tadi kan ada Esmeralda kan tadi. Di ban. Yes. Tim Omega. Tapi kalau mereka langsung ambil Esmeralda, Masha-nya bisa jadi roar. Derotnya bisa diambil sama Omega. Daerotnya diambil sama Shock gak sih? Omega. Buset. Saya pikir bakal bisa pindah-pindah apa? kan Beatrix dan siapa nih? Grok. Ada Grok dan juga Beatrix kali ini. Masih sama untuk Beatrixnya, tapi Grok yang nggak akan disia-siakan oleh EVOS SG. Masih ada masih ada Yves. Yang sama-sama dari kedua tim bisa ini diseruduk belum. juga sama Bisa Akai sih. jadinya kan. Sama Grok. Sama Grok. Iya, bisa. Yes, ada wild charge yang bisa meng-cancel. Bisa salah satu Pinter faktor sih. ya. Buat dipertimbangkan tapi Nggak enggak pakai lama. takut. Apa Gak itu? takut bro. Yves. Ini Yves Omega Karina? ditambah dengan EVOS aku tahu sih ketika mereka nge-pick Grok sama Beatrix mereka mau mid atau early-nya juga bisa diatasi. Karena Omega tuh mainnya agresif banget tuh tadi. Mereka nyeruduk ke semua laning, pakai Baxia, terus Natalinya juga dengan ada satu Grok itu bisa jadi satu gawang untuk tim EVOS menjaga semua laning mereka. Iritel, masih dengan Iritelnya. Hero MVP dari Omega akan kembali. Kelrara Iritel. Bukan Kelrara Monster. Kelrara. Kelrara Monster. Aku mau minta ajarin Lemon aja sih, nggak mau dari Kelrara sih. Kan yang mainnya cuma Lemon kan pakai Iritel. Papa. Siapa yang bawa pertama kali Pak di MS? Kan Lemon. Lemon juga. Terinfluence ini sepertinya. Semuanya, wah ternyata bisa nih, ada macam gede banget. Sabi Daripada nih. ke late game, sabi-sabi nih. Cobain nih. It works nih. Wah, langsung dipakai sekarang ya. Bahkan di Omega sendiri Kelranya sudah cukup mulai menikmati dengan adanya Iritel yang sudah di buff. Dengan sprintnya juga sebagai spellnya. Dapetin MVP juga di game pertama. Dan ada Bene
Benedetta yang muncul bagi EVOS SG. Berarti tandanya Benedetta dan juga Grok bakal punya tugas mulia untuk bisa menghentikan pergerakan dari Yif di area belakang. Yes, dan bahkan bagusnya Benedetta tadi juga bisa melakukan split push ya. Sama dengan Masya ya kan, ini adalah hero yang tipenya menyebalkan, susah buat di catch dan juga bisa memberikan damage yang besar. Dia licin, lebih paling licin kan Benedetta. Ya. Tapi Benedetta juga gak bakal bisa ngepanis Masya sih. Dua-duanya kalau ketemu Iya, udah clearing minion kabur. Sudah ya. Tugas kita selesai. Benedetta sama Masya gitu doang. High five terus pulang. Habis ketemu see you sister. Sama-sama gak bisa eksekusi satu sama lain, tapi usaha split pushnya sama-sama kuat juga. Ya, setuju. Kucing-kucingan sih ini berdua. Kucing-kucingan. Well, ada bantuan mungkin dari rotasi yang dilakukan oleh kedua tim nantinya. Ada Karina, tapi untuk fase ban kita yang kedua, tidak mulai muncul di Land of Dawn. Ini menarik, apakah Benedetta yang dipasang sebagai sosok jungler kali ini? Karena dari yang di ban, tentunya menutup semakin sedikit hero-hero bagi anak-anak Omega. Iya, karena EVOS SG waktu mereka berjumpa dengan Okiho sebenarnya itu jungler. Tapi dengan build-nya defense, Molten Essence dulu kan. Molten Essence. Percaya dia tebel banget tuh, susah banget buat bisa ditangkap, dikejar tanpa Natalia. Dan gak ada lockdown pasti juga kan dari tim Omega. Kalau tim EVOS ada Grok yang punya knock up evac. Tapi Omega mereka bisa main dua sekarang sih. Pilihan mereka di sini Caknunya itu Kufra. bisa pakai Kufra. Oh iya Kufranya. Kufra ada, Atlas ada, Chow ada. Bapak Kufra Philip ya katanya ya. Dari Caknu ini bisa aja dimunculkan dan menahan rotasi atau pergerakan yang dilakukan oleh Benedetta nantinya. Ini kita bakal melihat bersama-sama satu hero yang akan dipilih oleh EVOS SG. Tapi kalau ngelihat kayak gini Om ya, ini Yif-nya Omega mesti dijaga ketat sih. Yif-nya ya pasti dong. Pasti ini. Harus. Berat banget soalnya dua hero yang masuk nih. Tergantung timing sebenarnya buat buka dari world-nya kalau memang pas. Dan ya mungkin Ivorana yang dipakai, Alka Vanelpoolnya udah dipakai juga tuh bisa banget dia buat punish Benedetta. Tapi sisanya bakal susah ya. Lolita untuk menangani Retail. Crossbow-nya ditahan. Iya kan Guardian Balpo. Dan ngebikin ya Kelra mungkin bisa nggak jadi MVP nih. Bisa jadi. Bakal ditempel ketat dengan Lolita. Dan juga jangan lupakan Human Blast dari Lolita ini bakal nge-cancel juga dari the word manipulation dari Yif-nya. Oke. Dua jungler belum terlihat. Bagi Om ya, satu jungler, satu roamer. Link masih dibuka ya? Lancelot dan Atlas suka sih saya. Wow. Single target top buat kunci mungkin Benedetta. Beatrix juga di belakang bisa. Hero Omega licin. Yang selalu juga sih nomor 16 ya. Iya. Dengan Bisa jauh. semuanya. So, last pick mid laner Kagura gak sih? Kagura Seila. Ini cocok banget bakal nge-punish 3 hero ya. Yif, Retail ataupun Lancelot. Kepasin yang overturnnya. Tapi overall itu oke banget kalau dia pengen pakai Kagura sekarang. Kagura. Kagura Apakah Seila. bisa Seila dipilih oleh Seila? Iya sih. Ini burst yang dimiliki oleh Kagura. Bisa kabur juga, ada Flea kan? Iya, ada Flea juga, bisa ngegocek dari serangan dari Chow-nya. Tapi Let's langsung. go. Hero power ya dikeluarkan. Mas suka nih, satu sama nih. Satu sama Om Wawa. Ih, Satu seru sama tau. Om Wawa. Kalau saya sih yes. Oke. Bisa jadi sih kemungkinan besar adanya Kagura sama Benedetta di Ada Lolita, EVOS. ada Lolita juga. Lolita yang bakal Adek. wow. Bakal minimalin lah damage dari si Retail. Wow, berarti Retailnya juga nggak bisa semena-mena juga seperti di game yang pertama tadi. Tapi ini dia untuk kelima hero yang udah dipilih oleh Omega di sana. Maka bisa membawa kemenangan 2-0 atau dengan hero-hero yang sudah dipilih oleh EVOS akan membawa kemenangan bagi mereka, memecahkan telur mereka menjadi satu sama. Ya tentu kemungkinan masih bisa sangat terjadi di Land of Dawn. Tergantung gimana eksekusi mereka dengan 10 hero yang telah mereka pilih. Inilah dia game kedua di mana dari tim Omega mereka masih dengan Masya-nya ya kan ke arah bawah, tapi dia harus berhadapan juga nih dengan hero yang gak mudah. Betul. Nijir kembali akan muncul dengan Benedetta dia.
Dan ini komposisi yang mungkin hampir mirip ya, di mana kita memainkan game terlama di MSC 2022 kemarin. Dan itu setup dari Kagura dengan Grok sih. Grok, terus tahu juga ada Benedetnya juga. Ada Bennett juga. Dan sekarang Omega Nucho berhadapan dengan JPL Lolita. Yang sama-sama mencoba untuk nge-clearing minion, ngasih pressure. Begitu galak permainan dari Ryzen sehingga dia harus kembali dengan separuh HP-nya. Maju ke depan, Ton Rose. Tapi EVOS HG gak gentar. Ini Ryzen udah mulai diganggu-ganggu. Cukup sulit untuk melakukan farming juga. JPL dan juga Nick sangat repotin di area tengah sana. Itu Max-nya sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Rating yang udah dipakai oleh Ryzen. Iya, tapi orange-nya gak digangguin sama tim EVOS. Mereka memilih Adamir, untuk why? beralih ke arah yang lain. Sedangkan Adamir dari top lane masih punya flicker, masih bisa selamat. Tapi dari masih dari Adamir hingga harus membuatnya pulang. Mundur, Max kan beberapa waktu untuk balik ke arah lane dan ngasih space juga untuk farming secara bebas. Masih seperti game pertama, masih dengan tempo yang cukup lambat, masih dengan rotasi yang ke area bawah karena sebentar lagi Turtle akan segera muncul dalam waktu 15 detik lagi. Renzio yang bisa dibilang cukup sustain, masih mencoba untuk memajukan cita-cita minion ya. Mencoba untuk supaya dari anak-anak Omega bisa leluasa untuk mendapatkan Turtle yang pertama kali ini. Turtle ada di area bawah. Tapi kali ini dari Caknu sendiri, dia coba untuk melakukan inisiasi ke arah depan. Ada Jir, ada GPL, ada Sayla juga yang mencoba untuk mundur. Dan Gio maju ke arah depan sana. Jir kali ini dengan Electro Final Blow-nya mengincar ke arah belakang. Ryzen pun terpaksa harus mundur. Tapi reward manipulation sudah dibuka. Di-cancel begitu saja. Turtle diamankan di first blood kali ini untuk Ryzen. Namun Blast-nya terkena terhadap satu member itu Max. Dan itu Max tidak terselamatkan lagi. Saat itu ke satu, The Way of Dragon yang benar-benar on point mendapatkan ke arah Jir kali ini. Dan Jir tidak terselamatkan. Sayla kita tidak bisa selamat juga di Berhenti di situ. JL juga disiksa-siksa semua lini belakang dari EVOS HG dihabisi. Sementara Omega mendapatkan 3 poin kill, EVOS HG hanya mendapatkan 1 plus Turtle. Kalian bisa ngedapetin juga promo yang ada dengan MSC X Grab, ngedapetin 20.000 diskon ditambah pulsa gratis. Masih dengan apa ya, bisa bilang dari Omega masih dengan kemenangan goldnya. Hanya perbedaan 300 aja, tapi ini cukup signifikan banget dari segi itemnya Pak. Oke, ada Wind Talker lagi ya di menit ketiga untuk Kelra sendiri. Dan Purify yang dipakai oleh Yves. Cukup respect untuk bisa keluar nanti mungkin dari zona Limon Blast. Sedangkan kalau kita lihat dengan hanya menggunakan flicker. Sedangkan itu Max nyaris saja dia merenggang nyawa, tapi tidak dibalaskan counter attack dari Omega membuat EVOS HG harus mundur ke arah belakang. The Way of Dragon menghentikan pergerakan JPL. Sayla dan juga JPL menjadi korban dari inisiasi yang dilakukan oleh EVOS. Wow, so far kalau bisa dibilang itu Max ternyata yang mancing ya. Betul. Ini mancing-mancing. Purify. Purify juga dipakai. Nyari posisi, habis itu langsung gelar karpet. Dan itu menjadi salah satu counter strategi kepada EVOS SG. Dan EVOS SG berapa kali? 2 kali mungkin bisa dicatat terkena serangan kayak gitu. Iya, satu di Turtle tadi, yang satunya barusan ada di area dari Purple Buff. Dan tadi yang aku pengen mention di sini adalah flicker yang memang dipergunakan untuk bisa keluar dari zona reward manipulation. Tapi berarti kalau dengan penggunaan flicker tersebut, mereka akan susah ketika mereka terkena dari tendangan Way of Dragon Caknu sendiri. Lanjut lagi kali ini EVOS HG bermain galak, tapi kali ini eksekusinya begitu manis, sudah gak ada Purify. Itu Max terpanis. Mereka terculik masuk ke area jungle dengan sangat gamblang. EVOS HG melanjutkan ke area Turtle yang kedua. Yap, bahkan saat ini biru passion yang dikeluarkan oleh Adamir membuat dari Ryzen pun cukup sekarat dan membiarkan Turtle yang kedua untuk EVOS HG. Tapi di area atas Kera, satu hit terakhir belum bisa menumbangkan ke arah Adamir. Keranya masih survive, tapi lihat dari Caknu hampir saja mendapatkan posisi terhadap Adamir. GPL menjadi target operasi berikutnya. The Way of Dragon belum mau dikeluarkan karena targetnya adalah Lolita. Dia tidak mau menendang ke arah tank. Ya, dan begitu baik pula setup yang mulai dilakukan oleh tim EVOS. Mereka terlihat lebih solid, tapi dari Ryzen-nya dia ngejar. Langsung Electro Final Blow dikeluarkan. Gear berusaha untuk mengedodge dengan eye for an eye-nya. Gear masih sangat sulit untuk ditangkap. Omega gagal mendapatkan 1 poin kill atas Gear. Hampir aja itu.
Tapi tadi Naya benar-benar bikin shock jantung karena maju lagi ke arah depan, masuk lagi mencoba untuk mengejar. Tapi akhirnya dia mungkin sadar, oke aku tidak boleh bernafsu dan akhirnya dia mundur dengan selamat. Oke. Dari talentnya mungkin kalau kalian sempat kelewatan sedikit itu, Chakno dia full dengan magic defense. Chakno dengan magic defense dengan concussive blast untuk talentnya dia sendiri. Oke saja untuk sementara memang kalau kita di poin agak tertinggal tim saling kejar tapi mereka kalau mau melakukan inisiatif mereka harus hati-hati mereka menggunakan Ya, ada Damir sih. Ini yang filmnya tepat dia udah main Kelra. Kenapa dari Damir harusnya tinggi sih om ini. Banding 8 ya, walaupun dan killnya diamankan kayak ada konsil yang masuk mengejar ke sisi atas sana, tapi di bagian bawah Nick dan juga Renzio akan menjadi Infinity War. Sama-sama tebal, sama-sama sangat sulit untuk dikejar dan inisiasi dengan adanya satu Chakno di sana bersama itu Max sepertinya diurungkan niatnya karena belum bisa dapetin informasi, belum ketahuan anak-anak EVOS SG ada di mana. Baru Jir tadi. Ya, saling mengontrol dari segi turtle pitnya di sisi atas sana. Mengusir ke arah Sheila tapi Chakno kali ini dalam bahaya. Dibiarin gitu aja karena ada turtle di depan mata. Gear gagal untuk mencuri dari turtle. Sedangkan Omega ada setup yang sangat manis dari JPL. Mereka harus memakan Dominant Blast dan counter inisiasi. Dari itu Max membuka dengan adanya Real World Manipulation masuk dengan damage yang sangat besar. Raizen harus tumbang tapi begitu pula dengan Sheila dan juga JPL. Dua hilang begitu pula dengan Adamir yang seorang diri mencari lini belakang dari Omega dan itu pun gagal. 3-1. Again and again, itu Max yang menjadi pancingan handal kepada anak-anak EVOS SG dan membuat 3 member EVOS SG tidak terselamatkan. Jir yang tadi sempat join the team fight akhirnya mundur juga dengan keadaan tidak baik-baik saja. Kali ini terbuka kesempatan untuk Kelra dapetin ke arah turret di bagian atas. Sebalik lagi sini sumber permasalahan adalah Kelra yang mendapatkan space ya. Di game pertama dapat, di game kedua juga masih tetap dapat dan bahkan dia leading jauh banget sini. Ada 2 assist bahkan sudah diperoleh untuk Kelra. Dari itemnya ada Berserker Fury di sana dan kalau dia udah pegang Scarlet Phantom akan jauh lebih sakit lagi untuk pemberian damage. Dan superior karena Omega belum terhenti bahkan di lini atas 3 member sudah terlihat. Renzio sendirian aja menyiksa Adamir. JPL mengeluarkan Dominant Blast-nya untuk melakukan setup dan itu adalah jawaban bagi Raizen menutup Adamir dengan Phantom Execution ke arah lini belakang. Sangat cepat untuk menyambut kematian dari Adamir. Raizen eksekutor yang sangat tajam dari tim Omega. Bahkan tadi kalau dari JPL juga di outplay, tapi ada The Way of Dragon jatuh ke tangan Nick. Nick ke dalam ancaman, bahkan Wild Charge digunakan hanya untuk mundur, untuk kabur dari sergapan yang dilakukan oleh anak-anak Omega itu sendiri. Dan kali ini dari EVOS SG, lagi dan lagi mereka dalam keadaan yang cukup struggle dan mereka harus coba untuk bangkit. Di mana mereka nggak boleh lagi terkena jebakan dari itu Max dan menjaga Kelra supaya nggak free hit masuk ke dalam tubuh mereka. Ya ini Kelra sih, balik lagi ya pancingannya dapat dari Omega ya kan, dan dari EVOS SG mereka ngerespon juga, mereka berusaha untuk mendapatkan apa yang ingin mereka kejar tadi. Dan split push masih bisa dipakai oleh Omega, tapi EVOS SG juga mereka bisa melakukan jawaban tersebut dengan melakukan split push yang sudah mulai terlihat dari pergerakan gear sekarang. Ya, dengan gear yang bisa untuk ngedodge ke arah kiri kanan, nge-split ke arah kiri. Sedangkan pemain lainnya 4 member dari EVOS, mereka melakukan setup di arah Bush. Semuanya dijaga ketat, tapi itu bisa jadi malapetaka karena Omega dengan konsil yang dikeluarkan mencari seorang korban dari pemain EVOS SG. Chakno mengusir mundur Nick dan menduduki bus milik Chakno. Ini rebutan rumput kayaknya ya, teritorial. Omega diperluas, EVOS SG yang awalnya udah melakukan setup, udah dikiterin, itu pun harus mundur. Nah, mau nggak mau sih, ngeri sedep damage dari anak-anak Omega juga. Dan kali ini Lordnya di reset begitu saja. Mereka mencari dulu siapa yang bisa diambil. Konsil dibuka oleh anak-anak EVOS SG mengejar ke arah Chakno. Chakno sudah mulai terlihat. Keira menjaga posisi dengan sangat baik, membiarkan Chakno yang menerima damage maksimal dari EVOS SG. Tapi lihat Renzio di bagian atas. Dia mencoba untuk membuyarkan konsentrasi, membuyarkan setup. Dan itu menurutku tadi konsil yang digunakan cukup memberikan hasil negatif kepada mereka. Sia-sia ya. Sia-sia gak ada follow up sama sekali juga. Ini top lane-nya lagi seru sih. Dua-duanya lagi pengen split ya kan. Tapi lebih dalam sebenarnya split yang bisa dilakukan oleh Renzio. Karena dia pede dengan bar HP yang dimiliki oleh dia. Iya ya, bahkan dengan satu penjagaan gear pun gak cukup untuk nge-defense turret di area top lane. Tier kedua direlakan begitu aja oleh tim EVOS. Sembari mereka mau coba nih masih ngotot mengeksekusi dari arah Lordnya.
Yoi, tapi bagian bawah Sayla. Oh my god, Saylanya gak bisa kemana-mana. Caknu kali ini Way of Dragon yang on point. Tapi Kera kali ini langsung tershutdown begitu saja oleh anak-anak EVOS SC. Satu pertukaran, reward manipulation sudah mulai dibuka. Nick dalam ancaman, Nick tidak terselamatkan. GPL kali sendirian dia, tidak ada damage dealer lagi. Dan seperti bakal dipanis begitu saja. Double kill untuk itu Max. Ya, tapi Omega mereka memang kehilangan Keldra. Tapi seperti source dari EVOS SC sudah dikeluarkan. Nick dan juga Adamir. Itu komposisi yang sangat memukau. Tapi Omega mereka membiarkan Keldra dan nyari lini belakangnya. Ada Raizen yang mengeksekusi. Gear pun sampai ketangkap. Tapi juga kalian bisa tangkap loh. Ya namanya skin baru Parsia, emot dan grafik eksklusif. Kalau kalian event MSC Pass yang sedang berlangsung. Makanya gas sekarang login. Ya. Selesaikan questnya. Kita lihat dari sisi replaynya ya. Ini adalah war yang diduluin sama EVOS, dibuka sama EVOS. Tapi mereka yang mundur juga. Ya, sini juga kesulit ya untuk fight-nya dari gearnya berusaha untuk membantu, tapi dia dihadang dengan Lancelot dan juga Masya tadi. Jadi dikejar bisa menjadi dia susah untuk bisa kembali teman-temannya tadi yang di bawah. Jadi kayak bisa EVOS-nya dalam dan setelah resource udah dikeluarin itu Max bukan Nation. Iya, dan selalu penempatan dari motion on point banget. Ada Kosil di bagian atas mengejar caranya. Coba untuk menjadi match kali ini Max dengan reward manipulation again and again membuat anak-anak EVOS SC ter-outplay begitu saja. Dan double kill finishing touch yang dilakukan oleh Lancelot Raizen on point banget. GPL dan Nyx dan satu turret diamankan juga. Tapi lihat dari Kera, damage sudah masuk. Satu lagi di Way of Dragon, double kill. Kera juga menjadi finishing yang cukup padahal. Looking for wipe out, tapi kali ini dari Aldamir. Coba selamat tapi tidak. Lihat bagaimana Masyanya masuk ke arah belakang. Wipe out. Yes, Omega memantapkan diri hanya dengan killan Keldra. Dibalaskan dengan 5. Ini mahal banget. EVOS SC masih berusaha untuk melakukan defense satu Lord pertama. Bisa untuk ngedapetin turret inhibitor. Membuat Omega sangat kokoh. Dan ini tembok yang harus dilalui oleh tim EVOS. Sangat tambah tinggi. Net worth sampai ke arah 10.000 perbedaannya. Ya. Dan apapun yang dilemparkan oleh EVOS SC ke Omega ini mereka bisa tangkap dengan sempurna loh. Dan bahkan dibalikin 2 kali lipat damage-nya. Kalau wild shot sudah nggak ada, itu Max pede banget buka real world manipulation. Yeah. Dan informasinya di area atas, wild shot Max langsung pencet tuh. Langsung dapat kayak diskon gede-gedean langsung dipencet gitu kan. Kali ini memang dari again and again perbedaan dengan game pertama, mereka mungkin lebih agresif. Bukti ada 18 poin kill yang mereka miliki saat ini. Iya. Mereka hampir 2 digit pula. Hampir 2 digit. Wiwi ini bisa ngapain ini ya untuk Nahannya ya paling split sih, buying time Split sedikit ya. Yang dari Gear dilakukan ini menurutku udah opsi terbaik buat EVOS SC. Sekarang sembari nunggu ada minnya buat jadi topnya. EVOS SC di sana, tapi kalian jangan tahan-tahan untuk memberikan prediksi. Di setiap match yang ada, bisa ngedapetin juga hadiah login terus ke Fire Esports sebelum pertandingan mulai benar dan ngedapetin MSC Koi bikin ke Rex sama MSC Asia. Oh, kan langsung gas sekarang. Kalau mau jawab Omega boleh, mau jawab sih juga boleh. Sudah dimulai. Nanti. Iya. Oke, dan juga udah dimulai juga untuk Omega melakukan inisiasi arah Lord yang berikutnya. Lord yang kedua bakal disekap apabila Taknu menzoning out. Benar-benar ngerepotin banget. Lihat apa The Way of Dragon dilakukan. Membuat Drogega terselamatkan. Tapi Sayla juga menjadi target operasi bagi Renzio. Benar-benar membombardir belakangnya. Satu Demon Blast tidak terselamatkan juga untuk seorang Masya. Ya, di situ JPL menghentikan kegalakan dari Renzio dan ada satu tetes darah terakhir masih bisa menyelamatkan diri, tapi tidak dengan adanya Omega yang masih masuk ke dalam base milik tim EVOS SC. Satu turret dirontokkan, Kropos 2 landingnya JPL seorang diri dan wow, Adamir satu headshot ngedapetin Keldra tapi di belakang Gear untuk minion dikejar oleh Raizen yang gak ingin merelakan. Gear pun terpanis. Wah, ini apa ya, jual beli serangan dari kedua tim di detik-detik terakhir memang cukup mengerikan ya. Pertukaran-pertukaran dilakukan, apalagi Lord sudah berjalan di area bawah.
coba untuk di-clear oleh anak-anak EVOS SG dan Chaknu menjadi salah satu roamer yang cukup nakal. Roamer yang masuk ke belakang untuk anak EVOS SG, Lordnya masih belum bisa diselesaikan. Lordnya masuk. Arah atas tinggal dicolek satu aja, tapi wild charge setup dari EVOS AG ditambah dengan Norman dan Blast. Setup yang sangat manis tapi dihentikan pula oleh tim Omega. JPL ngejar ke arah itu, Max yang sebenarnya udah punya real world manipulation dan merelakan base-nya terekspos. Dan inilah dia game kedua untuk tim Smart Omega. Reason-nya Ya, ini strong banget ya buat Omega. Kalau kalian dilakukan oleh EVOS ini udah kuat. Tapi ya balik lagi, mereka bisa ngebalikin semuanya. Bahkan tadi untuk di last-nya, itu Chaknu kan ngikut sama Lordnya ya? Enggak, Lord sendirian. Lord sendirian. Sendirian. Tadi. Deal. Bener-bener EVOS AG tuh kayak ngerelain base-nya digebukin sama Lord. Ini Lord yang kedua. Oh, karena Fokus ditahan ke real ward. world. Ada real world manipulation, mereka nggak bisa kabur juga semuanya. Nah, dan juga ngerepotin dari